Shalom saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada saat ini kita semua telah berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan pada saat ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru 2021. Adalah tahun di mana Tuhan memberikan kepada kita the year of divine help. Tahun pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya bahwa di tahun ini banyak sekali tanda-tanda ajaib dan mujizat bagi saudara dan saya. Karena dalam diri kita memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada apapun yang ada di luar sana. Itulah sebabnya pada momen ini tetaplah bangkit, percaya diri. Karena engkau berjalan dengan Yesus Kristus, engkau tidak jalan sendiri. Tapi engkau berjalan bersama dengan pencipta alam semesta ini, Yesus Kristus. Bersama dengan saudara, maka siapa yang menjadi lawan saudara? Tidak ada. Dan pada momen ini saya ingin mengajak semuanya untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Lebih keras lagi bagi Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita meninggikan Yesus Kristus, disitulah kita akan melihat bagaimana pribadi Yesus yang besar. Bukan masalahnya yang besar, bukan pergumulan kita yang besar, tetapi Yesus Kristusnya yang besar dalam kehidupan kita. Dan kalau seorang melihat pribadi yang besar adalah Yesus Kristus, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita, ketakutan, pergumulan, kekhawatiran, kecemasan, semuanya akan jadi kecil. Karena Yesus Kristus mengalahkan itu semuanya dan kita menjadi sang penakluk dengan luar biasa. Nah, sekarang saudara, bagaimana caranya Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita? Tuhan menolong kita dengan cara seperti apa? Saya ingin men-sharingkan ada cara yang Tuhan bisa lakukan di dalam Dia menolong kita. Ketahuilah begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kelihatannya bagi manusia tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu di tangan Yesus pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi kita semua. Lalu bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Yang pertama adalah dengan darahnya. Darah daripada Kristus itu punya kuasa supranatural. Dan kita mesti menyadari the blood of Jesus has power. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Saya ingin menyampaikan ada satu kisah yang terdapat di dalam kitab Keluaran 12 ayat 12 yang berkata, sebab aku akan melintasi tanah Mesir pada malam ini. Aku akan memukul semua yang sulung di tanah Mesir, baik manusia dan ternak. Dan aku akan menjatuhkan penghakiman terhadap semua dewa-dewa di Mesir. Akulah Yahweh. Darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam itu akan menjadi tanda bagimu. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu dan tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu ketika aku mendatangkan hukuman atas tanah Mesir. Saudara menyadari pada saat itu ada malaikat maut yang siap untuk mencabut nyawa dari yang sulung, baik itu anak dan juga ternak. Jadi pada malam itu terjadilah sebuah kebinasaan yang begitu hebat dan luar biasa. Namun ada pertolongan yang bisa terjadi, yaitu ketika malaikat maut tersebut di mana dia melintasi rumah-rumah yang ada, ketika dia melihat ada tanda darah di ambang pintu, maka dia tidak akan masuk namun akan melewatinya. Anda lihat di sini, bukan ketika dilihat perbuatannya dia. Oh, ini rumah ini ya, anak-anaknya, orang-orangnya, saya lihat semasa hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya sudahlah, saya akan melewatinya. Tapi yang satu ini perbuatannya nakal, jahat, licik, culas. Saya akan masuk dan biar dia mati saja. Tidak dilihat jenis kebangsaan apa. Oh, ini bangsa Mesir ini. Ya sudah, saya akan mengambil dia supaya dia akan mati. Tapi kalau di sini saya melihat adalah orang-orang Yahudi, saya akan lewat daripadanya. Berarti kan dilihat warna kulitnya. Bukan. Jadi maut tersebut bukan melihat warna kulitnya, jenisnya, keturunan apa, dari bangsa apa, perbuatannya baik atau jahat. Tidak begitu. Tetapi ketika dilihat ada tanda darah, maka akan dilewatinya.
Jadi saat ini saudara, sadarilah bahwa ketika diri Anda diaplikasikan darah Yesus, maka tidak akan ada hal buruk yang dapat menimpa saudara. Karena kuasa Tuhan itu melindungi, menjagai. The blood of Jesus atau darah Yesus sudah menguduskan kita. Darah Yesus melindungi kita, membuat kita jadi bersih, suci, kudus. Karena dosa-dosa kita telah diampuni. Dan hari ini sadarilah bahwa di dalam Yesus melalui darahnya kita adalah ciptaan yang baru. Yang merah seperti kermisi sudah dihapus menjadi putih seperti salju. Anda lihat 2021, saudara percayalah kita semua pasti akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan saudara melihat bahwa hidup itu terdapat di dalam darah. Ketika darah itu diaplikasikan di ambang pintu, ada kehidupan yang menutupinya, melindunginya, menjagainya. Nah sekarang, ketika kita ini menerima darah Yesus, maka ada kehidupan pribadi yang menutupi kita. Ada nyawa pribadi seseorang yang menutupi kita. Siapa? Yesus Kristus. Ketika maut melihat saudara, yang dilihat ada tanda darah. Di situ ada nyawa Yesus yang melindungi saudara. Ada kehidupan Yesus yang menggantikan hidup kita. Sehingga kita bukan kita lagi yang hidup, namun Yesus yang hidup dalam kehidupan kita ini. Kembali pada kisah yang tadi. Bagaimana caranya orang-orang Yahudi mengaplikasikan darah Yesus di dalam rumahnya? Mereka mengambil hisop. Hisop terdapat seperti gambarnya begini. Nah itu dicelupkan di ember yang isinya darah. Kemudian dioleskan di ambang pintu. Sesuatu yang kecil namun dipakai untuk dioleskan. Maka tembok itu atau pintu tersebut sekarang ada lumuran darahnya di sana pada saat itu. Lalu bagaimana caranya kita mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupan kita? Hisop itu sekarang itu adalah lidah kita. Ya, lidah ini. Jadi saudara mengucapkan, perkatakan, deklarasikan tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dapat meneriakkan dengan lantang dengan berkata begini. Oleh karena darah Yesus, aku telah ditebus dan aku punya masa depan yang terbaik dengan sempurna. Anda lihat, di situ Anda mulai mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, saudara akan mengalami yang terbaik. Ketika engkau mengaplikasikan darah Yesus dalam rumah tangga saudara, saudara berkata, rumahku dilindungi oleh Yesus. Rumahku dijaga oleh Yesus. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling rumahku. Dan aku percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Anda lihat lidah ini sepertinya mengaplikasikan ada darah Yesus yang telah diucapkan kepada rumah tangga kita. Sama halnya dengan keuangan kita. Dalam nama Yesus, keuanganku diberkati Tuhan. Keuanganku dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itu begini. Setiap perkataan kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Minggu yang pertama, di dalam bulan yang pertama, Tuhan membawa kita kepada unshakable worth. Atau firman yang tidak tergoyahkan. Berarti firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan Anda dan saya. Percaya saudara bahwa setiap apa yang Anda katakan itu terjadi dalam nama Yesus. Hidup dan mati itu ada dikuasai oleh lidah. Mulai hari ini, jangan kita pernah mengatakan satupun hal negatif kepada apa yang kita cintai. Kepada bangsa kita, bangsa Indonesia kita, kepada keluarga kita. Selalu ucapkan berkat. Selalu perkatakan iman. Meskipun yang kelihatan masih belum baik. Meskipun yang kelihatan masih hancur dan berantakan. Tapi saudara memperkatakannya. Dan saya sangat percaya seperti engkau mengucapkan begini. Tuhan menciptakan dunia ini dengan caranya adalah berfirman. Dia di situ berkata, jadilah terang. Maka terang jadi. Jadilah cakrawala. Maka cakrawala jadi. Hanya dengan memperkatakan, dia menciptakan. Nah saat ini ketika saudara melihat hidup saudara, Anda tidak suka dengan hidup Anda, jangan diam. Tapi ciptakan dunia saudara.
Ciptakan hidup saudara dengan memperkatakan, keuanganku baik, diberkati pada saat masuk, pada saat keluar. Anda memperkatakan. Ketika engkau sedang mengalami perlakuan yang tidak adil, engkau memperkatakan, Tuhan sang pembelaku. Bukan dengan aku yang membalas, tetapi Tuhan yang akan membalas. Tuhan memberikan sang pembela. Hal yang buruk ini akan diputar balik oleh Tuhan. Justru mendatangkan kebaikan buat aku, karena aku dicintai oleh Yesus Kristus. Anda lihat, ketika seorang mengucapkan firman tersebut, disinilah yang terjadi. Firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini, melalui yang pertama, hisop itu adalah lidah. Mulai deklarasikan darah Yesus. Mulai deklarasikan berkat Tuhan. Mulai deklarasikan bagaimana kuasa Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya punya kakek, opa saya. Dan ini opa yang sangat luar biasa sekali di dalam dunia kekristenan, terutama di Indonesia. Semua orang mengenal. Ketika saya sedang bersama dengan beliau, almarhum sudah. Namun satu hal yang saya temukan ketika dia bersama dengan saya, dia berkata begini. Jangan sampai ada satupun kata-kata kutuk keluar dari mulut. Seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang salah, orang mau ngianati kita atau berbuat apa. Yang penting satu, mulut kita ini jangan sampai keluar ada satupun kutuk. Tapi tetap bless, tetap berkati. Dia yang berkata, tetap bless, tetap berkati. Karena saudara lihat, perkataan itu mendatangkan hidup dan mati. Oleh sebab itu kita tidak mau mematikan pegawai kita, bukan? Kita tidak mau mematikan anak kita, bukan? Kita tidak mau mematikan suami atau istri kita. Kita nggak mau bikin mati dia. Nah terus gimana solusinya? Ucapkan bless, ucapkan berkat, unshakable worth. Ini akan membuat kita semua menyadari bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan siapa yang akan menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jangan ganti hidup Anda, tapi ganti perkataan saudara. Jangan ganti rumah tangganya. Orang akan berkata begini, saya sudah berantem terus Pak sama istri saya Pak. Saya sudah berantem terus Pak sama suami. Saya ganti istri ya Pak ya. Tukar tambah bolehlah kalau kira-kira ya. Ya sudah nambah-nambah berapa. Saya lihat nggak bisa begitu. Kalau sedang lihat pekerjaan saya Pak, wih kacau balau Pak. Setelah saya mau ganti ya pekerjaan saya, tukar tambah deh sama kamu punya pekerjaan kalau lebih baik. Kalau saudara tidak suka dengan hidup Anda, jangan ganti. Jangan diganti. Maksudnya terus diapakan? Yang diganti bukan kehidupannya, tapi mulutnya yang diganti. Jangan bicara buruk tentang suami saudara. Ya, jangan bicara buruk tentang istri saudara. Selalu perkatakan yang baik, selalu berkati. Begini, bagaimana kita mau menikmati Indonesia yang indah ini, tapi mulut kita selalu ngutuki Indonesia. Wah macet, wah panas, wah jelek, kotor. Woi politik, terus kita hidup di sana dan kita mau mendapatkan berkat di sana, kan lucu saudara. Itu kan sepertinya seakan-akan tidak mikir. Harusnya gimana? Lah kalau kita mau diberkati di tempat kita hidup di sana, ya kita nanam benih yang baik toh, supaya yang terjadi benih yang kita tanam ini akan bertumbuh dan kita bisa menikmati bunganya, bahkan buahnya kita juga bisa nikmati. Jadi jangan matikan keluarga kita dengan kata-kata yang jelek. Jangan matikan rumah tangga kita dengan kata-kata yang buruk. Tetapi berkati, berkati, dan berkati. Ya, mulai hari ini juga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita selalu jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan dinyatakan dengan dahsyat. Mulai hari ini, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita selalu perkataan yang menghidupkan, yang memberikan berkat, yang memberikan anugerah melalui mulut kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita semua bisa merasakan bahkan Kristus mengalir dengan sempurna dan mereka bisa diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus kita? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah yang kedua sekarang, bagaimana Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita. Saya ambil judulnya adalah melalui kehadirannya. Through His presence. Saya ingin men-sharingkan lagi ada satu kisah yang terdapat di dalam Bible kita, yang terdapat dalam kitab
Daniel 3 ayat ke-24 berkata, namun Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia segera berdiri dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke dalam api itu? Mereka berkata pada Raja, benar ya Raja. Dan Raja berkata, namun aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat, berjalan-jalan dalam api itu dan mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak Elohim. Saudara lihat, kisah ini adalah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan suatu saat ada raja di sana yang menyuruh mereka untuk menyembah patung, tapi mereka tidak mau dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan ketika masuk dalam dapur api tersebut, yang terjadi adalah dilihat kembali oleh pegawai raja dan ternyata bukan 3 namun 4. Dan yang keempat ini wajahnya seperti anak Elohim. Dan saya menyadari di sini adalah begini. Mereka ditolong oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terbakar dalam diri mereka ketika ada Tuhan hadir dalam hidupnya. Berarti di sini yang terjadi adalah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, maka saudara mendapatkan pertolongan yang supranatural. Tidak ada satupun yang dapat membakar saudara. Meskipun api itu membara begitu luar biasa dan orang mendekat kepada api itu, dari luar langsung terbakar. Tapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, maka engkau pasti akan melihat bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan, kuasa keajaiban dan supranatural Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sama halnya ketika tabut Elohim hadir di rumah seorang yang bernama Obed-Edom, maka dia dan seisi keluarganya diberkati dengan luar biasa. Kenapa? Karena ada yang hadir di sana. Sama halnya ketika murid-murid mereka berlabuh di perahu dan Tuhan hadir di perahu tersebut. Maka yang terjadi, badai itu pun menjadi reda. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara, pertolongan yang ilahi, divine help, itu terjadi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan Anda. Hari ini siapa yang ada dalam hidup saudara? Apakah kebencian, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan? Apa Yesus Kristus yang hidup dalam diri saudara, yang dia selalu berbicara kepada Anda dan menuntun Anda? Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang lebih penting daripada yang hadir dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ada dalam hidup ini. Saudara lebih banyak mikirkan tentang harta. Saudara lebih banyak mikirkan tentang tahta. Atau mungkin wanita lain atau pria yang lain. Itu yang ada dalam kehidupan saudara. Berarti yang hadir dalam kehidupan saudara adalah oknum-oknum yang seperti itu. Saudara lihat begini. Ketika engkau memikirkan di dalam hati saudara, siapa yang muncul di situ? Disitulah yang hadir dalam kehidupan Anda. Bukan di sini mikirnya, tapi di sini. Dalam hati. Karena dari hati tersebut terpancar kehidupan. Dan siapa yang ada dalam hati saudara? Kalau itu Yesus Kristus, maka engkau menyadari dia ada, dia memeluk kita, dia merangkul kita, bahkan dia menggandeng, bahkan dia menuntun kita dengan sempurna. Yesus hadir sehingga kita mengalami anugerah dan kasih karunia-Nya. Ya, jadi pada momen ini saya ingin menyampaikan ada 2 hal yang terjadi ketika Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib pada kita semua. Yang pertama, melalui darah-Nya. Dan cara mengaplikasikan darah tersebut adalah dengan hisop. Dan hisop itu adalah perkataan mulut, perkataan lidah kita. Mari deklarasikan the blood of Jesus upon our life. Dan yang kedua, pertolongan ilahi, divine help, terjadi ketika Tuhan hadir dalam hidup ini. Di rumah, izinkan Tuhan hadir dengan memutar lagu-lagu rohani. Ketika di mobil, izinkan Tuhan hadir dengan memutar radio simfoni. Ya, di situ saudara akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara akan bisa merasakan teduh, tenang. Izinkan Tuhan hadir sebelum tidur di tempat tidur kita. Sebelum kita mau beristirahat, bukan? Melalui 7JT. Saudara mendengarkan pujian, penyembahan, dan tuntunan di sana. Tuhan hadir. Nah, ini lebih penting saudara. Dan saya percaya disitulah kita akan dituntun oleh Tuhan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Yang Tuhan akan kerjakan bukan langsung blok besar, tapi selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Kita tidak tahu mungkin 10 langkah ke depan apa yang terjadi. Tetapi ketika kita melangkah 1 kali bersama dengan Tuhan, lagi kita melangkah, saudara tidak akan sadar. Ternyata ketika Anda menoleh ke belakang, wow,
Saya sudah 7 langkah, 8 langkah ke depan. Kok bisa? Bagaimana bisa? Saya pikir saya nggak bisa. Ya itu karena kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Ya, saya percaya impartasi ini mengubahkan kehidupan kita, menjadikan bekal bagi kita. Sampai akhir tahun, kita semua mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin.